Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Putri Asasya dengan NIM 22104111122. Di sini saya membuat tugas video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Ira Puspita Dewi, SSE. Materi yang akan saya bawakan yaitu merger. Dengan pembahasan yang pertama, pengertian merger, yang kedua, jenis-jenis merger, dan yang ketiga, contoh merger di Indonesia, dan yang keempat, alasan perusahaan melakukan merger, dan yang terakhir, tahap melakukan merger. Kita masuk kepada pembahasan pengertian merger. Menurut Haryanto dan Sudomo, merger merupakan penyerapan dari suatu perusahaan oleh perusahaan yang lain dengan tujuan perusahaan yang membeli akan melanjutkan nama dan identitasnya. Pembeli perusahaan akan mengambil aset maupun mengambil kewajiban perusahaan yang dibeli. Setelah melakukan merger, perusahaan yang dibeli akan kehilangan atau berhenti beroperasi. Secara garis besar, merger adalah kombinasi antara dua perusahaan atau lebih yang melebur menjadi satu, di mana nantinya hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup atau berubah nama sebagai perusahaan baru. Ada gambaran merger. Yang pertama ada perusahaan A, yang kedua ada perusahaan B. Kedua perusahaan tersebut melakukan merger yang nantinya hasil dari merger tersebut akan menghasilkan perusahaan baru atau perusahaan yang baru ini menjadi perusahaan milik perusahaan A atau milik perusahaan B. Jenis-jenis merger, yang pertama ada merger horizontal, yaitu dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang dan industri yang sama. Yang kedua ada merger vertikal, merger perusahaan yang melibatkan beberapa perusahaan yang memiliki alur yang berurutan. Yang ketiga ada perluasan pasar, perluasan dengan produk yang sama tetapi dengan target pasar yang berbeda. Yang keempat ada perluasan produk, perusahaan yang memiliki target pasar yang sama namun dengan produk yang berbeda. Yang terakhir ada merger konglomerat, di mana perusahaan yang sama sekali berbeda dan tujuan merger untuk berbagi saham dan memperluas bisnis. Kita masuk kepada contoh merger di Indonesia. Yang pertama ada Bank Syariah Indonesia atau BSI. Bank Syariah BUMN yang melebih tersebut antara lain PT Bank BRI Syariah, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri. Ketiga perusahaan ini tuh melebur menjadi satu yang menghasilkan perusahaan baru, yaitu Bank Syariah Indonesia. Yang kedua itu ada Indosat Video Hutchison, PT Indosat Tbk, dan PT Hutchison Tri Indonesia melebur dan mengusung nama baru, yaitu Indosat Video Hutchison sebagai operator seluler. Yang ketiga ada Toyota Astra Motor. Toyota Astra Motor melakukan penggabungan dengan tiga perusahaan, yakni Multi Astra, Toyota Mobilindo, dan Toyota Engine Indonesia. Penggabungan tersebut pun menghasilkan Toyota Astra Motor. Merger ini dilakukan untuk menjawab tuntutan akan kualitas serta meningkatkan daya saing di tengah ketatnya persaingan dalam dunia otomotif. Toyota Astra Motor pun kini berhasil menjadi perusahaan importir Toyota terbesar di Indonesia. Yang terakhir ada GoTo. GoTo menawarkan berbagai produk finansial dengan tujuan membantu konsumen dan pelaku usaha kecil di Indonesia untuk berkembang. Tujuan ini sejalan dengan tujuan kedua perusahaan sebelumnya. Gojek bertujuan untuk memberdayakan pengusaha mikro agar dapat menciptakan layanan yang membuat kota lebih mudah diakses dan lebih menarik. Sedangkan Tokopedia ingin mewujudkan pemerataan ekonomi secara digital, memberdayakan jutaan konsumen dan pedagang melalui platform marketplace. Dengan terbelakang tujuan yang sama itulah, Gojek dan Tokopedia memilih melakukan merger dan saling melengkapi serta mendukung satu sama lain. Alasan perusahaan melakukan merger, yang pertama yaitu untuk mendapatkan kesempatan beroperasi dalam skala yang besar. Yang kedua, guna memperluas pasar. Dan yang ketiga, menghilangkan ketidakefisienan suatu perusahaan. Dan yang terakhir, pengandalian finansial agar lebih baik. Tahap melakukan merger, yang pertama persiapan dan perencanaan, di mana identifikasi tujuan dan alasan dibalik merger. Yang kedua, bentuk tim integrasi dan tetapkan peran serta tanggung jawab masing-masing anggota. Dan yang ketiga, lakukan analisis resiko dan potensi hambatan. Yang keempat, meminta persetujuan Dewan Komisaris. Tahap melakukan merger yang kedua yaitu meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Apabila dalam RUPS tersebut tidak mendapatkan kata sepakat, maka dapat memperhatikan ketentuan dalam pasal 89 Undang-Undang Perseroan Terbatas, di mana RUPS dapat dilangsungkan dengan dihadiri paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPS tersebut dapat dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit 3/4 dari jumlah suara yang dikeluarkan. Yang ketiga, mengumumkan ringkasan rancangan merger. Pengumuman merger tersebut harus dilakukan paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS.
Dan pengumuman ringkasan merger harus memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang memiliki kepentingan dapat memperoleh rancangan merger oleh perusahaan. Yang keempat, hak kreditur untuk mengajukan keberatan terkait perbuatan hukum merger, di mana keberatan tersebut dilandaskan jika sebuah perusahaan masih memiliki tanggung jawab berupa utang kepada kreditur, dan sebaliknya sebuah perusahaan harus menyelesaikan kewajiban atau persoalan tagihan kepada kreditur sebelum melakukan merger. Yang kelima, membuat akta merger di notaris. Persetujuan yang diputuskan oleh hasil RUPS mengenai rencana penggabungan atau merger tersebut harus dituangkan dalam akta penggabungan merger yang dibuat di hadapan notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang keenam, salinan akta merger diberitahukan dan akal diumumkan oleh Kemenhukam berdasarkan pasal 129 UU PT menyebutkan bahwa salinan akta merger perusahaan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan menteri, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 UU PT. Yang ketujuh, kewajiban direksi mengumumkan merger di surat kabar. Direksi perusahaan yang menerima penggabungan memiliki kewajiban untuk mengumumkan hasil penggabungan dalam satu buah surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung dari tanggal berlakunya merger. Hal ini jelas diatur dalam pasal 133 ayat 1 Undang-Undang Terbatas Kewajiban Pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Yang terakhir, berdasarkan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 menyebutkan bahwa perusahaan yang melakukan merger wajib memberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Masuk kepada kesimpulan, merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham, dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Tujuan perusahaan melakukan merger yang umumnya adalah yang pertama, menggabungkan sumber daya dan proses operasional untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Yang kedua, meningkatkan kapasitas produksi atau jangkauan geografis melalui gabungan kekuatan. Yang terakhir, mendorong inovasi dengan menggabungkan kekuatan penelitian dan pengembangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.